HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sabata aina masiwoyam, 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 Sabata aina masiwoyam. Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam. Sabata aina masiwoyam, 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 Sabata aina masiwoyam. Sabata aina masiwoyam, 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 Sabata aina masiwoyam. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia Hyang Widi. Sengaja dipilih Kirtanam sebagai ilustrasi awal untuk mengingatkan kita bahwa minggu ini adalah Sabtu Kliwon Wuku Landap, dirayakan sebagai tumpak landap yang merupakan bagian lanjutan dari Pagerusi. Sebagai langkah memagari diri untuk memelihara kecerdasan yang telah diterima saat Saraswati. Tumpak landap adalah cara mengasah kecerdasan itu dalam rangka menjalani kehidupan, terutama merayakan galungan sebagai kemenangan Dharma. Di samping itu, untuk memperkuat keyakinan, menjaga optimisme dalam diri baik Dharma negara dan Dharma agama. Karena HiTV Channel 3 akan selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan berisi tatanan memberi tuntunan guna meningkatkan kualitas rada dan bakti kita, karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Mia Gandewa, Saya Diah Parisya. mari kita awali dengan Warta Flash, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Tetap di rumah, tetap jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam, Sabata aina masiwoyam. Selamat ulang tahun Wartam yang ke-6. Semoga tetap setia membawa misi sebagai jendela Hindu Dharma dalam menganyam jembatan pencerahan. Titiang Pedanda Istri Ngurah saking Griya Gede Putri, Hindu Dharma bercahaya.
Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu-Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HITV Channel 3, Napi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia Hyang Widi. Kita jumpa kembali dalam program Cemeti, Cerah 5 Menit bersama Bapak Gusti Ketut Widana yang akan mengedarkan tentang topik bahasan kita kali ini, Hari Suci Tumpek Landap yang beberapa hari lagi akan kita laksanakan. Bagaimana benang merah pemahaman Hari Suci Tumpek Landap di era kekinian? Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa HITV Channel 3 masih di Galeri Buku Napi Orti, Pak Widana. Becek-beceknya. Ya, kita langsung ke pembahasan. Oh iya, silakan. Kecenderungan memaknai Hari Suci Tumpek Landap bagi umat Hindu begitu beragam, Pak. Ada yang memaknainya sebagai hari suci para kesatria. Kemudian ada juga, kalau kita melihat fenomena, banyak juga umat kita melakukan upacara seperti ngotonin kendaraan seperti mobil, motor, dan mungkin masih banyak lagi. Lalu bagaimana Bapak memaknai Hari Suci Tumpek Landap ini mungkin dari teologi dan filosofinya, Pak? Oh iya, semua ya. Jadi fenomena itu memang selalu ada dan menjadi realita. Tapi kalau kita flashback ke belakang, bahwa sesungguhnya Hari Suci Tumpek Landap itu mengandung landasan teologi dan filosofi. Ini yang sesungguhnya harus menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan hari-hari suci keagamaan umat Hindu. Pertama, teologi Tumpek Landap. Kita ketahui Tumpek Landap itu kan mengaturkan pemujaan, penghormatan kepada dewanya senjata yang disebut dengan Sang Hyang Pasupati. Secara teologis, struktur keyakinan Hindu, dewa senjata yang disebut dengan Dewa Pasupati itulah yang menguasai segala sumber kekuatan berdasarkan kebenaran. Itu dulu teologi. Kalau kita mau beranjak ke filosofi Tumpek Landap, sesungguhnya filosofi atau tatuonya itu adalah landap yang hidup sebenarnya, menajamkan pikiran. Karena ini kan serangkaian dengan Saraswati. Saraswati turunnya ilmu pengetahuan, kemudian Pagarwasi menguatkan keimanan, sementara Tumpek Landap menajamkan pikiran dalam bentuk produk hasilnya yang kemudian kita sebut dengan perangkat teknologi. Makanya di Tumpek Landap itu unsur logam yang ada secara tradisional diperingati dalam Tumpek Landap seperti keris, tombak, unsur logam itu kemudian dikorelasikan dengan unsur logam-logam di benda produk teknologi lainnya. Seperti motor, mobil, bahkan komputer, percetakan dan sebagainya yang mengandung unsur logam kemudian diupacarai sehingga muncul istilah seolah-olah ngotonin motor, ngotonin mobil. Sebab sebenarnya yang ngotonin itu kan makhluk yang namanya janma manusia, tidak seperti benda-benda produk demikian. Tapi itulah analogi pemikiran umat Hindu yang awal. Itu tidak salah, bahkan tidak keliru. Sebatas itu sebagai bentuk keyakinan, ungkapan untuk menyatakan rasa terima kasih atas anugerah Hyang Widi dalam manifestasi sebagai Dewa Pasupati yang memberikan rahmat berupa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempermudah proses berlangsungnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Tadi Bapak sudah menjelaskan begitu banyak. Apakah ini termasuk kekeliruan atau mungkin ada kesalahan mungkin Pak kalau kita melihat fenomena yang terjadi terkait dengan pemaknaan Hari Suci Tumpek Landap itu, Pak? Kadang ada orang yang mulai berpikir kalau memang filosofi teologinya bukan terkait dengan benda teknologi seperti otonan mobil atau mengapa itu terus dilaksanakan? Kita tidak bisa mengatakan menjas itu sebuah kesalahan ataupun kekeliruan. Itu sebuah keyakinan, ekspresi dari rasa terima kasih. Artinya fenomena itu silakan berlangsung sepanjang itu sebagai bentuk keyakinan. Tapi pemahaman kita harus tetap kepada konsep dasar bahwa filosofi tato daripada Tumpek Landap itu adalah mari kita bersama-sama untuk menajamkan pikiran terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab teknologi apapun bentuknya, apalagi senjata misalnya kendaraan, motor, mobil, selalu dia bermata dua, seperti pisau bermata dua.
bisa positif kalau kita memanfaatnya dengan baik, bisa menjadi negatif kalau kita menyimpang dari konsep dasar teknologi itu sendiri. Saya kira itu ya. Terakhir Pak, sebagai pamungkas tanya, benang merah pemahaman Hari Suci Tumpeng Landep bagi generasi milenial di era kekinian saat ini Pak. Ya, generasi milenial ciri khasnya adalah kemampuan intelektual. Setiap individual personal selalu berusaha untuk meningkatkan kemampuan intelektual, pengetahuan dan sebagainya. Ini yang perlu diasah, ya, dipertajam. Tidak saja kita mantenin senjata yang tajam-tajam itu, pikiran kita pun diasah supaya tajam, sehingga dalam memahami setiap permasalahan, persoalan dalam kondisi sekarang ini kita betul bisa memilah dan memilih mana yang positif kita lanjutkan manfaatnya, mana yang tidak baik, negatif, kontraproduktif, bahkan destruktif kita hilangkan. Jadi kita benang merahnya adalah Tumpeng Landep itu menyadarkan kita bahwa kemampuan teknologi betapapun tingginya akan kembali pada kebenaran sejati itu sendiri, pada ide sendiri. Saya kira itu ya. Terima kasih atas pencerahannya hari ini Pak Widana. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, semoga tayangan Cemeti Cerah 5 Menit memberikan manfaat dan inspirasi untuk umat Hindu sedharma dimanapun berada. Saya Mia Gardewa dan Bapak Usti Ketut Pidana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa lagi dalam program High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma yang khusus menemani teman-teman pelajar di rumah. Saya Putri Sasmita Rani akan menemani teman-teman dalam acara public speaking khususnya tutur sebelum tidur. Mari kita mulai dengan cerita kesama si beruang. Di sebuah hutan hiduplah beruang bertubuh tambun. Ia adalah beruang periang karena kegemarannya adalah mendengar nyanyian burung-burung hutan. Si beruang ingin sekali bisa bernyanyi atau bersiul seperti burung hutan lainnya. Tetapi setelah ia mencoba, ia tak mampu. Tiba di suatu hari, saat mengejar nyanyian burung hutan, si beruang tersesat di ladang dekat perkampungan. Ia terus mengikuti langkahnya yang gontai tersebut. Sampai di suatu tempat, ia merasa takjub mendengar tiup seruling si pengembala yang sangat indah. Beruang berkata, "Wah, merdu sekali. Kalau begini, aku juga ingin belajar." Beruang kembali masuk ke dalam hutan dan menemui temannya, si Kancil. Ia menceritakan pengalamannya itu. Beruang berkata kepada Kancil, "Kancil, aku kagum sekali dengan tiupan seruling pengembala itu." Beberapa hari kemudian, Kancil tiba di hutan bambu. Karena ia merasa capek, ia beristirahat di bawah rumput bambu. Saat sedang asyik termenung, Kancil mendengar jerit suara bambu seperti nyanyian si gembala itu. Hal ini menimbulkan sifat jahilnya. Berhari-hari Kancil mencari beruang ke sana kemari. Si Kancil berkata, "Ah, kemana si beruang dungu itu?" Dan akhirnya setelah berhari-hari, akhirnya Kancil menemukan beruang sedang mandi di telaga. Beruang berkata kepada Kancil, "Kancil, udara panas seperti ini. Ayo ikut aku berendam biar segar." Melihat tingkah laku si Kancil, si beruang ingin sekali bisa memainkan musik alami itu. "Ayo Cil, daripada aku hanya menonton, ajari aku memainkannya ya." Si Kancil menjawab dengan gembira. "Wah, benar kau ingin belajar musik alamiku? Kalau begitu, ayo mendekatlah. Julurkan lidahmu seperti ini, agar musik lebih merdu." Sambil mengerang kesakitan, beruang berlari ke sana kemari mencari si Kancil. Namun Kancil tak menampakkan batang hidungnya. Sadarlah, si beruang telah ditipu Kancil, temannya yang suka jahil itu. Si beruang
tidak marah kepada kancil karena dari suara bambu yang ditunjukkan kancil memang merdu dan membuatnya terhibur. Dari suara batang bambu karena gesekan semilir angin makin merdu di telinga beruang, hingga ia terlena dan tertidur lelap. Ini membuat ia lupa akan kejailan kancil. Kendati berakibat lidahnya terjepit, ia telah memaafkan kancil karena ia sadar kejadian ini tak sepenuhnya kesalahan kancil. Dari cerita ini kita tahu bahwa beruang bersifat kesama. Cerita ini dikutip dari buku Kesama Si Beruang yang dapat dibeli di butik buku Hindu-Wartam, Jalan Nangka Selatan nomor 29A Denpasar. Sekian tutur sebelum tidur kali ini, sampai jumpa di tutur sebelum tidur selanjutnya dengan cerita dan tokoh yang berbeda. Salam damai Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Sadarkah kita bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada dua kutub pilihan genting? Memuja kebebasan atau menjaga kesehatan. Namun apapun pilihan kita, awalnya adalah waspada, hati-hati, dan adaptasi. Karena beradaptasi adalah intuisi naluri dan energi untuk tetap berkreasi. Saya Diah Parusia, Hindu Dharma bercahaya. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan. Atas nama Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian, keharmonisan, saya, Made Sunarsa, Ketua KPID Bali, dari studio HiTV Channel 3, untuk toleransi Indonesia. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Silakan dipilih menunya, Pak. Ya. Kalau saya sih pilih tahu yang plain aja, Pak. Ya. Dia gimana? Kalau dia ikut Kak Mia aja deh. Pak Syoga pilih yang mana? Saya tertarik ini. Siap bieng panggang sambal mata. Ya. Bapak mau makan besar ya, Pak ya? Enggak juga. Cuma baru melirik menunya.
mungkin unik ini, namanya unik siap bieng panggang sambal mata. Nah, kita coba berapa unik ya. Ya, ini menu spesial menjelang tumpah landap, Pak. Saya sih taunya segitu aja. Kak Mia, Ya. siap bieng itu apa sih? Siap bieng padanan dari warna merah. Jadi siap bieng itu ayam yang dominan bulunya berwarna merah dia. Artinya ayam kampung dong. Lebih jelasnya kita tanya Pak Yusuf Yoga langsung yuk. Ya, gimana Pak? Ya, siap bieng itu warna merah ya, memang betul ayam kampung karena ayam ras kan relatif putih semua. Jadi bieng itu padanannya bang ya, bisa bara juga. Jadi seperti kuning, ada kunyit gitu kan, kunyit ya, dan ada ireng hitam gitu. Ya seperti di pengidar-idar dalam ajaran Hindu. Jadi tumpah landap ini memang identik dengan warna merah. Itu good idea. Jadi restoran ini kontekstual dengan ritual yang dilakukan pada saat ini, tumpah landap ini. Nah, jangan-jangan nasinya juga tumpah merah ini. Ya kita dulu. Wah, udah datang nih. Wah. Pak. Wow. Wah. Tampilannya enak sekali ya. Wow. Ini ada sambalnya juga. Ya, terima kasih. Wah, pemirsa, serba merah. Ya, kalau boleh dikatakan virus tumpah landap sudah mulai menjalar ini. Demikian juga virus ingin mencicipi sudah meronta-ronta. Nah ini kita lihat ini yang buka kakaknya. Ini ayam bieng panggang, ya, ayam bieng panggang. Jadi dia diproses dengan api kecil demikian sehingga panasnya masuk mematangkan sampai ke dalam. Nah, demikian juga dalam prosesnya dia biasanya diisi ya lengis demikian sehingga rasanya masuk meresap. Dan juga untuk mendapatkan warna yang cerah biasanya juga diisi air kunyit demikian ya, air kunir. Nah, yang menarik di sini ini sambal matahnya. Jadi dia menjadi sempurna dengan sambal matah seperti ini. Nah, jadi memang dia serba mentah. Ada bawang mentah, kemudian diisi juga serai dan lain sebagainya, cabai ya, serba mentah. Nah, ini yang menarik di sini adalah konsep perpaduan antara segara gunung. Jadi ada uyah, lengis. Jadi ada uyah atau garam di laut ya. Kemudian bertemu dengan lengis dari pohon kelapa di gunung. Ya. Jadi konsepnya universalnya seperti itu, perpaduan negara gunung. Ada di situ campur. Nah ini jadi istimewa dia. Nah ini akan menjadi lengkap. Nah ada yang kurang ini, jeruk nipisnya. Ya. Jadi dia akan menjadi sempurna dengan tambahan jeruk nipis. Nah, ya kasih. Ini cuma sedikit. Ya. Nah kalau ini sambal goreng ya biasa sudah. Ya. Ini kalau kita makan ya sudah dipotong sedikit-sedikit. Selamat makan rekan Hindu nih. Terima kasih. Siap biengnya nice Pak ya. Cek bisa. Becik besar. Becek bisa. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada.
disebut bagawan kita. Karma Yoga Sloka 13 tentang yadnya dan prasada. Yadnya Sista Sinasanto Mujanti Sarwa Kilbisai Bunjati Teti Agam Bapa Ye Pai Canti Atma Karana. Yang menikmati prasada akan terlepas dari segala dosa. Yang makan makanan tanpa yadnya sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Yang menikmati sisa yadnya akan terlepas dari segala dosa. Yang menyantap hidangan tanpa yadnya sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Yang menikmati sisa yadnya akan terlepas dari segala dosa. Yang menyantap hidangan tanpa yadnya sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Yang menikmati prasada akan terlepas dari segala dosa. Yang makan makanan tanpa yadnya sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Lantunan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang baru saja Anda saksikan menjadi tayangan pamungkas kebersamaan kita. Semoga melodi dan penggalan liriknya menginspirasi kita, membangun spirit dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa. Saya Diah Parisya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat sedharma. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Tetap di rumah, namun tetap berkarya menginspirasi banyak orang, seperti spirit Hindu sesungguhnya. Harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun hati tanpa jarak, karena memiliki satu keyakinan yang sama, bahwa hanya ada satu orang yang terus diizinkan untuk menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day, salam damai, Channel 3. Terlepas dari segala dosa. Yang menyantap hidangan tanpa yadnya sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Yang menikmati prasada akan terlepas dari segala dosa. Yang makan makanan tanpa yadnya sesungguhnya ia makan dosa sendiri. Yang menikmati prasada semua telah jelas Arjuna. Yang menikmati sisa yadnya akan terlepas dari dosa. Yang menikmati hidangan tanpa yadnya
sesungguhnya ia makan dosanya sendiri. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.